tokoh Yusuf. Saya pun sangat terkesan dengan kerinduan Yusuf untuk menyukakan hati Allah, dan karena itu tidak mau berbuat dosa sekalipun tidak ada yang melihat. Jadi waktu saya masih tahun-tahun pertama pertobatan saya terkesan dengan kejadian itu. Adapun Yusuf manis elok rupanya, manis perilakunya, begitu ya. Dan Potifar jatuh cinta, maka dia digoda Potifar, Nyonya Potifar. Itulah, kalau usia makin begini begitu. Maksudnya apa, diomongin apa? Ya, masih lumayan, masih bisa ngomong. Ya, mertua saya ngomong anaknya pun istri si Sagala katanya. Mau bilang anaknya. Iya. Makanya saya bilang sama istri kakak itu, lihat itu, papi lebih ingat saya daripada kamu. Jadi memorinya itu nancap, entah kenapa itu. Ya, jadi kayak tadi Nyonya Potifar, ya, Nyonya Potifar diajak untuk berdosa, dia menolak. Dia berkata, segala sesuatu dipercayakan oleh Tuhan kepadaku kecuali engkau. Jadi dia tidak mau. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa sebesar ini dan berbuat kejahatan sebesar ini dan berbuat dosa di hadapan Allah? Itu saya berdoa dulu, Tuhan tolong saya supaya bisa seperti ini. Jadi standarnya adalah Allah, berbuat dosa di hadapan Allah, kejahatan yang besar. Meskipun di zamannya hal itu biasa, apalagi perilaku istana. Saling mendoakan kita untuk ini. Saya terkesan Yusuf. Kalau kita baca Ayub itu, wah luar biasa itu. Itu juga yang saya bahas dalam buku saya, Mengapa Ada Penderitaan. Orang yang hidup saleh, tidak ada seperti dia. Bahkan di hadapan setan Allah mau membanggakan. Kau lihat hambaku Ayub, tidak ada orang seperti dia, begitu saleh. Dan karena itulah iman Ayub dipertaruhkan melalui segala penderitaan itu. Makanya, oh ya ini dia, oh ini dia, oh ini dia, oh ini dia. Nah, ini. Saya tulis bukunya, Mengapa Ada Penderitaan. Ya, kalau kalian sudah punya buku ini, saya anjurkan mulai baca bab 5, kisah nyata. Bagaimana anak-anak Tuhan mengalami tantangan, kesulitan, penderitaan, tapi tetap setia sampai akhir. Salah satu adalah alumnus ekonomi UI Ihud Aritonang, salah satu alumni UGM Mian si Cabat, lalu kemudian pendeta Eka Dharma Putra. Di bawah banyak buku. Saya harap semua kalian disiplin baca buku. Oh iya, disiplin. Saya terus nulis buku, teman saya bilang gila juga. Khotbah terus, seminar terus, ngajar terus, masih sempat baca buku. Saya bilang itu pun jauh di bawah target. Saya dulu waktu MDiv berdoa, saya menulis 700 buku seumur hidup. Itu 1/10 dari seorang hero Neusner yang menulis 7.000 sekian buku. Oh iya, 7.000-an. Saya berkata 1/10-nya aja 700. Setelah kesini nggak bisa 700 lah, 70 aja lah. 70 aja. Setelah kesini pun kurasa nggak bisa juga 70. Karena baru 12. On the way sudah 5 tahun disertasi doktor saya. Nah, The Glory of Jesus in Church sudah 4 tahun diterjemahkan Helda, nggak selesai juga. Saya edit sampai sekarang. Ya. Ini buku saya yang terbarunya sudah 3 tahun. Ini tadinya saya mau tiap tahun minimal 1. Ya, Rahasia Hidup Bahagia. Ya kalau belum punya, baca supaya kalian bahagia. Oh ya, banyak orang Kristen nggak bahagia. Ya, jadi Rahasia Hidup Bahagia, hidup baru. Sesudah itu baca buku ini. Ya, miliki. Oh ya, saya senang banyak orang
Ini tebal, jangan takut yang pembaca buku tebal. Ini 82 artikel, mulai dari praktis sampai teologis. Misalnya rahasia hidup suami istri ada, rahasia mendidik anak ada, rahasia pendidikan Kristen ada. Atau teologis, apa itu teologi ortodoksi, pentakwas dan seterusnya, ya. Jadi saya anjurkan, highly recommended. Sayang yang nulis saya, jadi saya kurang seret, tapi saya paksakan diri berkata highly recommended. Tentu buku lain juga bagus, cuma saya nggak tahu, saya nggak promosikan kan begitu. Ya. Hidup menderita, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang kita mau. Itulah tantangan kita bahas pada bagian ini. Semua siap ya? 2 Korintus 12. Mari kita baca 2 Korintus 12. Betul nggak? 11. Salah lagi. Ya. 23 ayat 33. 2 Korintus 11 23-33. Kita baca bergantian. Memang banyak ayat yang akan kita baca. Saya harap kalian rajin, jangan langsung ya baca lagi, tidak. Ini kan cuma satu malam, besok udah pulang. Jadi ibarat pemain bulu tangkis, habis-habisan lah gitu ya. 2 Korintus 11, mari kita baca 23, saya baca ayat 23 bergantian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Tiga kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Aku banyak berjerih lelah. Nah ini diulang lagi dari atas ini. Di atas sudah dikatakan tadi, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah. Jadi diulang lagi ini. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nah, luar biasa nih ya. Jadi jangan minder karena kelemahannya. Bermegah, bersyukur. Malam ini juga bersyukur, bangkit. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian firman Tuhan. Siapakah Rasul Paulus? Kita mulai dari sini. Saya yakin ya, salah satu rasul terbesar dari Rasul Yesus adalah Rasul Paulus. Saya yakin kalian setuju itu. Rasul terbesar. Bukan rasul besar, tidak pasti rasul besar. Ya, dia boleh dikatakan the greatest kah? Ya tentu, maaf, Katolik nggak setuju ini. Dugaan saya nggak mau dia. The greatest apostle according to the Catholic is Petrus. Makanya kalau kalian pergi ke Roma,
lihat itu Santo Petrus, besarnya bukan main, megahnya bukan main. Ya, Vatikan itu didesain mengarah ke Santo Petrus, makanya bisa jutaan orang bisa duduk kalau acara tertentu karena didesain begitu waktu duduknya, kursi-kursinya, jalannya, seluruh kota Vatikan. Kalau kalian pernah lihat Saint Paul, ya, Santo Paulus itu di Cibinongnya, di Cibinong. Iya, betul, kira-kira begitulah. Maksud saya ngerti. Jadi kalau Santo Petrus di Monas, maka Santo Paulus di Cibinong. Dan kalau Petrus berdiri megah, Paulus menunduk. Makanya saya pernah berkata sama turis, you know, actually originally Paul faced upward, but then gradually downward. Dia bingung kan, mana bisa patung begitu. Tapi saya dipengaruhi Bang Daltul. Bang, tahu nggak? Tugu yang di Pancoran itu dulu lurus, tapi angin kencang bengkok. Jadi saya agak sedikit divariasi. Saya bilang dulu original di depan, tapi kemudian ke bawah. Tapi bukan karena angin. Dia sadar lokasinya di pinggiran. Kenapa Petrus di Monas, di pusat kota, aku kok di pinggiran? Dia nggak enak, dia menunduk. Ini kembali karena Paulus tidak terlalu besar. Tapi kan menurut saya, sebagai teolog biblika, kalau saya boleh pilih the greatest apostle, paling tidak in quantity, kualitas Tuhan tahu, adalah Paulus. Mengapa? Coba jawab cepat. Ada berapa buku perjanjian baru kita? Berapa? 27. Kalau nggak tahu itu malu ya. Kalau tahu anggap aja biasa lah. Masa itu aja tahu, nggak tahu. Tapi kalau nggak tahu langsung malu ya. Ini pertanyaan kedua. Kalau tahu biasa aja juga. Dari 27 perjanjian baru, ada berapa surat Paulus? Jangan staff tentunya, alumni. Ada berapa? Atau jangan surat Paulus dulu. Dari 27 perjanjian baru ada berapa surat? Itu dulu dah. Nggak tahu. Kalau nggak tahu malu juga. Atau kita itu sama-sama. Injil 4, Kisah Rasul 1, Wahyu 1. Jadi udah berapa itu? 6. Sisanya berapa? 21. Itulah surat. Dari 21 surat ada berapa dari Paulus? Kalau tahu agak lumayan lah. Ada berapa surat Paulus? Ada yang tahu, alumni? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Teriak aja. 13. Siapa yang bilang 13? Benar, tepuk tangan. Dari 13 surat Paulus ada berapa surat dari penjara? Salah. 7 salah. 3 salah, hampir benar. 2 salah. 4 benar. Apa itu 4? Filipi, benar. Timotius itu
surat pastoral disebut, pastoral epistle. Surat dari penjara, Filipi, Kolose, Efesus, Filemon. Tepuk tangan. Mau saya tulisin lagi? Nah, 13 surat. Hebat kan? Jadi saya kira minimal saya tulis dua buku lagi supaya agak mirip 13. Saya udah 11 soalnya minimal. Dan itu di tengah-tengah saya sibuk kan, kalian tahu itu. Tapi kenapa saya lakukan itu? Karena kerinduan ingin memuliakan nama Tuhan. Dari segi geografis, kalian tahu kalau digambar peta Antioquia, terus nyeberang seluruh pulau Siprus, terus kalau utara itu nanti Yerusalem, ya. Lalu paling utara Iconium, Listra, Derbe, itu seluruh Asia Minor. Terus habis itu apa? Panggilan Makedonia nyeberang, ya. Betul. Kalau lihat itu Korintus, terus ke bawah dataran Yunani, terus lagi sampai ke paling ujung. Apa itu? Roma. Siapa seperti Paulus? Kalau kita lihat luar biasa pelayanannya. Kisah Rasul bisa dibagi dua, tokoh. Jadi supaya alumni ini memahami sedikit perspektif Kisah Rasul. Tokoh pertama Petrus. Itu sampai pasal 12 Kisah Rasul tokohnya adalah Petrus. Tokoh kedua Paulus. Mulai dari kisah 13 mereka berdoa dan berpuasa, lalu Tuhan berbicara, kuduskanlah. Coba kita lihat. Nanti kita kembali ke 2 Korintus ini. Kisah 13. Coba kita lihat sama-sama. Ayatnya yang kedua. Mari kita baca. 1, 2, iya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi yang pergi itu Paulus, tapi seluruh jemaat mendukung. Sebenarnya ini prinsip perkantas. Tidak semua dipanggil full time, semua dipanggil full heart, pasti. Pasti. Tapi semua bisa mendukung. Jadi kalau tadi dikatakan Evelyn mission, God's mission is our mission. Mestinya begitu. Baru sehat. Itulah Lausanne Covenant punya perjanjian Lausanne yang diprakarsai Billy Graham dan John Stott almarhum. Dia berkata, seluruh pekerjaan Allah harus dikerjakan oleh seluruh jemaat Allah. Itu seluruh pekerjaan Allah harus dikerjakan oleh seluruh jemaat Allah. Itu dia. The whole counsel or the whole words of God must be carried out by the whole churches of God. Itu prinsipnya. Itu sebabnya saya nggak pernah merasa misi saya, pasti saya gagal. Tapi kalau misi saya seluruh jemaat, baru begitu. Itu yang kita lihat di sini. Dan sejak itu muncullah misionari pertama. Kisah Rasul 13, ya, sampai pasal 14, lihat sebentar. 13 dari Antioquia ke Pisidia, Pisidia terus, lalu ke Iconium, Listra, Derbe, terus 14 ayatnya yang ke-28. Coba kita baca 1, 2, 3 20, ya 28. Saya baca mulai dari 27. Setibanya di situ 14:27, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan. Sharing jadinya bahwa telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Lalu 28 satu ya, di situ mereka lama tinggal bersama-sama murid itu. Lalu 15, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia. Jadi udah kembali ke Antioquia. Jadi pusatnya Antioquia. Kalau Yesus Yerusalem, Petrus juga Yerusalem. Tapi bagian kedua Antioquia. Itu kalau kita lihat itu. Lalu misionari kedua mulai setelah 15 sidang Yerusalem,
pasal 16. Coba kita lihat. Pasal 16 mulai dari ayat 8. Sebenarnya mulai ayat 4 judulnya. Paulus menyeberang ke Makedonia. Tapi kalau kita baca ayatnya yang ke-8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Kalau baca petanya itu ke tepi pantai, karena ingin mengelilingi seluruh pulau Siprus itu, ya, kalau kita melihat petanya. Terus nanti pasal 16 ini sampai, lihat itu ke bawah, Filipi, lalu penjara Filipi, lihat judul-judulnya aja, keributan Tesalonika. Tesalonika sudah menyeberang itu, ya. Lalu Silas, ya, di Berea. Jadi Korintus, Tesalonika, Berea, kalau lihat itu di seluruh dataran Yunani itu. Lalu Athena pasal 17, Korintus pasal 18, sampai nanti berakhir di ayat 22. Ayat 22, pasal 18 ayat 22. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Berakhir lagi misionari yang kedua. Lihat itu sudah berapa kota, desa-desa dikunjungi, melewati laut lepas. Lalu misionari ketiga dari 1823, ya, mereka nyebrang. Dia dikatakan, ya, setelah beberapa hari lamanya tinggal di situ, maksudnya di Antioquia, pergi terus ke Galatia, Frigia, meneguhkan murid-murid di Asia Minor. Efesus juga itu sama itu, dengan lihat itu surat kepada 7 jemaat kalau versi Wahyu Efesus, ya. Pasal 19 masih terus kisah anak Skewa sampai pasal 20-28. Ya, itulah misionari yang ketiga berakhir. Pasal 20 ayat 28. Ya, ini kalimat perpisahannya kepada para penatua di Efesus, karena waktunya udah mepet. Karena itu jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, karena kamu ditetapkan Roh menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Terus itu. Lalu kemudian dia mengakhiri itu. Lalu nanti kita lihat pasal 21 dan 27, Paulus ditangkap, dipenjarakan. Lalu kemudian banding, akhirnya tiba di Roma. Lalu lihat pasal 28 ayat 30-31. Jadi kita selesaikan seluruh kisah Rasul sekarang. Cepat juga, ya? Mari kita baca 30-31. Satunya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah. Jadi ini fokus dia, the kingdom of God, Basileia to Theo, kerajaan Allah, harajaon ni debatang. Saya tidak tahu bahasa Jawanya. Kerajaan Gusti mungkin. Saya tidak tahu bahasa Chinese-nya. Kerajaan Allah. Tak tahu saya. Jenap tahu? Tidak tahu. Luar biasa. Tahanan rumah 2 tahun. Apa yang dikerjakannya meskipun menjadi tahanan rumah kerajaan Allah, tanpa rintangan, meskipun hanya menyewa rumah. Sesudah ini dia lepas. Setelah lepas, khotbah lagi dia. Habis itu tangkap lagi. Itulah yang dia dihukum mati tahun 64. Kalau Eusebius berkata tahun 67, tergantung teori mana lah. Pokoknya kalau saya berkata kepada murid saya di Trinity, salah satu kau sebut udah bagus kau. 64 ikut teori ini, 67 ikut teori ini. Tapi jangan bilang tahun 89. Itu langsung berkata Lateo. Nah, bener kamu belajar teologianya. Kalau kita lihat secara buku, 27 PB, 21 surat, 13 dari Paulus. Matius berapa? 1. Yohanes berapa?
satu surat, Injil, lalu kemudian surat, lalu kemudian Wahyu, Apokalipsis. Petrus berapa? Lukas berapa? Satu, dokternya Paulus. Markus berapa? Satu, timnya Petrus. Kalau saya berkata, apakah mereka tidak sama-sama dipimpin Tuhan? Pasti sama-sama. Apakah mereka tidak sama-sama dikasihi Tuhan? Pasti dikasihi Tuhan. Apakah mereka tidak sama-sama mengalami keajaiban Tuhan? Pasti. Tetapi memang saya makin yakin kebelakangan ini bahwa memang keselamatan itu dahsyat sepenuhnya karunia Allah, gratis. We do nothing for that. We contribute nothing for that. But kalau kita ada bicara soal pelayanan, ministry, itu sepenuhnya tergantung kita. Sepenuhnya tergantung kita. Seberapa siap kita menghadapi tantangan. Ini dia. Saya harap waktu saya merenungkan ini firman Tuhan ini sejak dari Jakarta. Tadi saya renungkan lagi, saya nggak ikut tadi makan malam, tapi makan juga. Nasinya dibawa ke kamar saya. Jadi saya merenungkan. Saya pikir Tuhan, kalau saya cerita ini jangan sampai alumni mimpi tertidur. Karena apa? It goes beyond my experience. Terlalu asing buat saya. Itu saya takut. Kenapa? Kita kembali ke 2 Korintus. Tantangan seperti apa rupanya yang dihadapi oleh Rasul Paulus? Apa saja tantangannya? Itu yang kita baca di 23. Mari kita lihat bersama, kita hitung sama-sama. Ya, saya menghitung, teman-teman menyebut. Ya, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. 1. Ayo dibaca. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jangan buru-buru ya, kalau saya belum hitung jangan dibaca terus. 8. Ya, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Itu berapa tuh? 9. 10. Bahaya banjir. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 dahaga dong. 81. 21 dahaga. 22. 23. Kedinginan dong. 23. 24. Tanpa pakaian. 24. Ya toh, beda dong kedinginan sama tanpa pakaian. Tadi saya kedinginan, maka saya pakai ini. Kepanasan saya buka waktu kita berdoa, supaya nggak dilihat, kan begitu. Jadi strategi bukanya juga waktu lagi tutup mata. 24. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku dengan jemaat. Wah. Ada di antara kalian yang mengalami tantangan dalam pelayanan? Kalau ada, coba daftar. Saya jajarkan dengan ini. Sudah ada mirip 70%? Apa yang kita lihat
dalam pelayanannya ini. Berjerih lelah itu diulang tadi ya. Apa itu berjerih lelah? Yang belajar Yunani itu adalah bekerja sampai limit, batas limit. Itu yang disebut kopos atau kopionta, itu semua sama katanya. Bekerja sampai batas limitnya. Mentok udah gak bisa, tertidur bisa. Kalau kalian begitu dalam pekerjaan di kantor, dan itu kalian lakukan dalam penyerahan kalian sama Tuhan, berarti ngalamin ini. Berjerih lelah, diulang di bawah. Lebih sering dalam penjara. Minimal orang bilang kalau nggak 3-4. Kaisaria, Efesus, Filipi, Roma. Di penjara. Staf berkata sudah ada belum masuk penjara? Gak ada apa-apa, tantangan kita. Jadi jangan cengeng. Kalau udah ada masuk penjara baru 1 kali. Itu Bang Peter sharing orang masuk penjara kan gitu kan? Bukan dia masuk penjara kan? Doakan supaya jangan sampai saya tergelincir dipenjarakan orang kan begitu. Tapi Bang Niko cepat menghibur, nggak apa-apa. Nanti kalau Bang Peter masuk penjara, saya datang besok. Lebih sering didera di luar batas. Ini di Listra salah satu ini. Dilempari batu, dikira mati, dibuang keluar kota. Ayat 24, 5 kali disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kenapa nggak dia bilang aja 39, kan pas kan? Mengapa mesti 40 kurang 1 pukulan? Itu ada yang berkata itu lesnya, cambuknya itu karena bisa merobek-robek. Itu batas maksimal yang bisa dicapai itu adalah 40 itu, karena bisa mati itu. Untuk orang Yahudi warga negara, dan Paulus Roma maksud saya, dan Paulus adalah warga negara Roma. Jadi dihentikan sebelum 40. Seorang penafsir berkata berarti tidak sampai mati, maka dia begitu menderita karena dia nggak mati. Dia merasakan penderitaan itu di dalam segala penyakitan yang prima. 39. 40 kurang 1 pukulan. Kalau kita baca terus itu, dilempari batu, karam kapal, terkatung-katung. Saya pikir terkatung-katung itu ketika dia banding mau ke Roma itu, kalau kita baca Kisah Rasul, yang kapalnya terdampar akhirnya. Itu kita lihat itu. Kurang tidur, kurang makan, lapar, haus, kedinginan, tidak punya pakaian, dan banyak lagi. Luar biasa. Kalau saya coba renungkan apa yang bisa saya pelajari, saya bagikan dari sini. Kalau kita bicara soal tantangan, tetap teguh di tengah tantangan. Apa yang mau saya bagikan? Pertama, tantangan dalam penderitaan itu fakta. Jadi kalau ada rekan-rekan alumni yang merasa aneh, kok begini Tuhan? Jangan. Kalau saya tulis di dalam buku ini, saya mengatakan penderitaan adalah fakta, realita dari seluruh umat Allah, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang kedua, saya lihat naturnya, apa yang kita baca tadi, penderitaan itu tidak dapat dihindari. Jadi jangan dikira ini gaya hidup asketis, suka menderita, tidak. Tetapi memang tidak bisa dihindari. Itu yang kedua.
Yang ketiga, saya lihat penderitaannya bukan sejenis, macam-macam. Ya. Dari segi musuh bisa datang dari dalam orang Yahudi, bisa juga datang dari non-Yahudi. Kita baca banjir, karam kapal, perjalanan pelayanan, itu makanya saya katakan gak bisa dihindari, karena siapa yang bisa mengatur badai topan? Kemarahan musuh, oposisi dari pelayanan. Akhirnya kalau kita baca di Listra, coba kita lihat penderitaannya yang di Listra itu, Iconium, Listra dan Derbe, Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 13. Kisah Rasul 13, Iconium, Listra dan Derbe. Terus tuh kalau. Nah, karena mereka mengadakan mujizat, dua di antara mereka, maka kalau kita baca di dalam ayatnya, saya lompat ini, ayat 11, Kisah 14, mari kita lihat. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam berupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan, karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada Rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian. Perhatikan, mereka sedang dimegahkan, sedang dipuji, dikagumi, tapi pelayan yang tulus nggak mau manipulasi itu. Doakan supaya banyak pendeta sekarang jangan memanipulasi Injil demi duit, demi pembangunan rumah ibadah dan seterusnya. Jadi perhatikan di sini, mau dipuja, nggak mau dia. Perhatikan apa yang dikatakan. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu." Lihat itu intinya Injil lagi. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Ini dia kembali mengadakan pengajarannya. Namun dia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Ia telah menurunkan hujan dan seterusnya. Ayat 19, mari kita baca Sapiya. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Itulah Paulus, dilempari, dikira mati. Akan tetapi ketika murid-murid berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah bersama dengan Barnabas ke Derbe. Karena dia sudah dianiaya, ada visi lain, dia melanjutkan pelayanannya. Jadi saya melihat di sini penderitaan, tantanganlah fakta. Penderitaan itu tidak dapat dihindari. Penderitaan itu bervariasi. Yang keempat saya perhatikan, penderitaan itu bukan karena kesalahan. Tidak ada karena kesalahan. 1 Petrus pasal 4 berkata, kalau dia menderita janganlah karena dosa, tetapi karena dia Kristen. Jadi ini menderita karena Kristen. Dengan perkataan lain yang kelima, semua tantangan, kesulitan, penderitaan, aniaya yang kita baca di sini adalah konsekuensi dari ingin melakukan kerajaan Allah yang kita baca di kisah pasal terakhir tadi. Dan yang keenam, saya lihat penderitaan di sini di luar batas umum dialami orang. Betul nggak? Saya harap teman-teman alumni memperhatikan ini. Di dalam hidup penyerahannya kepada Tuhan, Paulus mengalami tantangan, kesulitan, masalah, penderitaan yang begini berat. Jadi kalau Paulus berkata, dan penulis kita berani mengarahkan kepada Kristus, Paulus berkata kepada Timotius 2 Timotius 2, ingatlah Yesus Kristus. Atau dalam bahasa Yunani, ingat terus menerus Yesus
pandang dia. Dia yang sudah menderita. Kalau kita baca Ibrani, dia berkata, dalam pergumulanmu melawan dosa, kau belum pernah mencucurkan darah. Maka dikatakan, pandanglah Kristus. Kristus menjadi pusat. Tapi saya juga bisa mengatakan ini, pandanglah Paulus. Luar biasa. Yang ketiga, kita mau lihat sekarang, apa rahasia kekuatannya. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya siap dengan tema ini. Tantangan tidak boleh membuat saya mundur. Tapi dalam kenyataannya Tuhan, tantangan itulah membuat saya mundur. Terlalu sulit, terlalu berat, kurang enak, kurang nikmat. Siapa yang tadi pagi song leader? Si Ana ya? Kaget juga saya dikutipnya kalimat saya. Saya sudah sudah lama membelakangi materi demi menggenapi kehendak Allah. Oh iya, saya bilang sama anak-anak saya, ini ada salah satu anak saya, Stefan. Saya berkata, anak-anakku yang baik, jangan kalian kecewa. Papa sudah jadi doktor, dan doktornya itu menghabiskan bermiliar. Dan di 2 tempat studi biblika terbaik di bawah kolong langit. Research saya di Cambridge dan di Roma. Satu lagi di Hebrew University. Itu yang ketiga, studi biblika terbaik di dunia. Saya melakukan di 2 tempat. Stefan langsung bertanya, kenapa nggak sekalian di Roma, di Hebrew Pak, katanya. Wah, itu tantangannya buat saya. Mungkin umur 70 nanti saya pergi ke sana, ya, kalau perlu. Saya berkata, sudah habis banyak pengorbanan, pergumulan, air mata, sesak dada. Papa tahu, Mama juga tahu. Tapi setelah semua itu dilakukan, lihat baik-baik, saya bilang, jangan pernah berharap Papa kaya. Tidak ada niat untuk kaya dari dokter, tidak ada niat. Niatnya adalah fulfill, genapi kehendak Allah dalam hidup. Itu sebabnya kalau banyak teman berkata, kupikirkan Anda dulu setelah Anda dokter begitu bagus, sekolah tidak banyak seperti Anda, minimal Anda akan menjadi guru besar di universitas terkemuka. Tapi ternyata Anda ini, gak bisa saya paham. Mudah-mudahan Anda tidak salah langkah. Tapi saya menghibur hati. Oh iya, kalau saya mau, saya diundang oleh apa namanya, Lutheran World, apa denomination yang khusus Asia. Saya diundang untuk menjadi dosen mewakili utusan Lutheran di India, Bangalore University. Saya dapat surat resmi. Kami sudah mempertimbangkan serius, kami mencari dokter biblika, dan keputusan tiba ke tangan Anda. Jadi kalau Anda mengambil ini dalam kontrak 3 tahun, per bulan sekian ribu dolar, dan seterusnya. Saya kasih tahu sama istri. Tapi istri nggak tergerak. Jadi kami sama-sama nggak tergerak sama uang. Oh iya. Ya, memang beda. Dia nggak tergerak sama uang karena sudah bergelimang dengan uang. Anak direktur ya, anak miliarder ya, mertua kita ya. Oh ya, mertua kami. Ya. Tapi mestinya kita belum begitu kan ya. Kita adalah orang miskin, kalau begitu. Tapi ya puji Tuhan, saya juga enggak.
terlalu ini sama uang. Makanya kalau kalian tahu lagu saya, banyak manusia hidup percuma. Coba satu yang, banyak manusia hidup percuma, tak tahu kemana arah hidupnya, berjuang dalam dunia cari kesenangannya, tapi akhirnya mereka akan binasa. Siapa yang mau pedulikan mereka? Yang tak hidup kejar harta fana. Itu dia. Siapa yang mau pedulikan mereka yang tak hidup kejar harta fana. Didapur lagi, rela membayar harga. Rela membayar harga. Jadi tidak hidup kejar harta fana. Oke, ada orang hidup tidak kejar harta fana, tapi tidak mau bayar harga. Kesulitan, penolakan, penderitaan. Langsung saya sadar, saya tulis itu. Rela membayar harga demi hidup sesama. Kalau iya, serahkan diri, beritakan Injilnya. Lagu ini sudah dinyanyikan di hadapan ribuan mahasiswa dan alumni di ruang besar sana. Dan doa saya, banyak alumni seperti ini. Apa sih rahasianya? Saya merenung-renung, saya mau bagikan minimal yang berikut ini. Pertama, rahasianya adalah Paulus memiliki visi yang jelas, visi hidup. Mari kita berdoa untuk ini. Tuhan, selama saya hidup, tancapkan visimu dalam hidup saya. Salah satu lagu yang saya sangat membekas diajari oleh pemimpin saya dulu di Perkantas adalah lagu itu. For me to live is Christ, to die is gain. To hold His hand and walk the narrow way. There is no joy nor peace, no thrill like walking in His will. For me to live is Christ, to die is gain. Itu awal-awal pertobatan itu oleh Cik Linda Dijaya. Dengan nyanyi yang begitu, suaranya kan bagus dan sungguh-sungguh. Lalu disambung nanti, fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Itu terus itu, fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Masih ingat? Coba kita nyanyikan sama-sama. Fill my eyes, oh my God, with the vision of the cross. Fill my heart with love for Jesus the Nazarene. Fill my mouth with thy praise. Let me sing through endless days. Take my will, let my life be holy thine. Itu sangat kuat diajarkan. Makanya saya berdoa, WL kesini, pilih, doakan, gumulkan lagu-lagu yang betul-betul bisa nancap membentuk visi orang. Itu sebabnya tingkat 2 saya sudah tidak tertarik dengan insinyur. Hampir drop out saya. Hampir drop out. Tapi puji Tuhan, Belmal Khalid waktu retreat, di sini. Waktu retreat di sini. Duduk kira-kira di sana kami itu. Saya konseling. 2 ketiga lama sekali saya lulusnya. Dia berkata, don't think to do your ministry is holier, more holy than to finish your paper. No. And remember, jika kau gagal di UI, kau melayani Tuhan, orang akan berkata, haha,
itu masih ada ekspresinya Bel. Gitu. Ya, seperti dihina saya. Orang akan berkata, karena dia drop out, dia melayani Tuhan. Pelayan. But if you finish your study, complete your study, and then you reject money, you reject position, then this will be the first testimony to people. Ini menjadi kesaksian pertama, that you love him more than this. Dari sini saja sudah menjadi kesaksian. Wah, puji Tuhan. Saya langsung berkata, kalau gitu saya sudah tersesat Pak, tolong doakan saya. Sebelumnya saya pikir di surga tidak ditanya insinyur sama tidak insinyur, sama Tuhan Yesus. Yang ditanya adalah berapa jiwa yang dibawa kepada Kristus. Soalnya sangat terpengaruh dengan pimpinlah jiwa hamba membawa jiwa. Begitu lagunya. Engkau cari intankah untuk wah, begitu lagunya. Oh ya, love this world through me, Lord, this world of broken man. Begitu. Saya lihat di sini ada Bang Partoki nih. Halo, Bang Partoki sama saya kan? Itu apa namanya, Menlu. Baru pulang dari Amerika ya. Oh dia lihat tuh, saya bolak balik ke Jayabaya itu, melayani di masa itu. Jadi memang hampir drop out. Tapi setelah bimbingan, saya langsung kerjakan. Satu paper nggak selesai 4 bulan. Setelah saya pulang, 2 paper selesai 2,5 bulan. Terus masuk tuh, karena kami waktu itu banyak banget tugasnya. Makanya Antar Manik mengatakan kalau di Amerika kalian itu master katanya. Terlalu banyak kreditnya. 3 paper, 2 seminar, 1 skripsi. Banyak banget. Habis di itu kelinci percobaan sih semua dikerjakan. Setelah kita ini semua singkat-singkat. Tapi ada visi yang jelas, ini ya visi yang jelas. Makanya kita baca tadi Kisah Rasul. Terima kasih Pur. Langsung dibaca. Mari kita baca satu lagi. Sekali lagi. Kisah 26. Kisah 26. Kita baca mulai dari ayat 13. Mulai dari 13. Jadi supaya agak panjang. Sebenarnya ayat 13 ya. Sampai dengan yang ayat tadi itu kan ayat 19. Jadi setelah dia dipanggil, disuruh menjawab, menghadap, maka saya baca 15. Tetapi aku menjawab, penglihatan itu siapakah engkau ya Tuhan? Ya. Semua ketemu 26-15. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini, dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Semua visi. Karena itu ya Raja Agripa, setelah aku melihat visi dari dia, maka dia berkata, saya tidak pernah tidak taat. Saya harap rekan alumni jelas visinya. Apa sih visi hidup saya Tuhan sebelum saya mati ini? Sebenarnya semua kita memiliki visi yang sama, yaitu apa? Berjuang untuk kerajaan Allah. Coba kita lihat sebentar Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1. Saya baca ayat yang pertama dan kedua, kalian baca ayat 3. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Yesus terangkat,
Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya semua. Tentang apa? Sama dengan kerajaan surga, bukan? Selama 40 hari Yesus di dunia ini merupakan waktu yang sangat mahal, waktu yang sangat penting, waktu yang sangat urgen itu. Apa yang dilakukannya? Fokus, dikatakan di sini oleh Dr. Lukas. Dia bolak-balik, dia memberitakan, mengulang tentang kerajaan Allah. Ironisnya, kita dikoreksi di sini melalui teladan rasul-rasul. Mari kita baca 6, 1, 2 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan? Lihat itu. Apa yang dikerjakan Yesus? Kerajaan Allah. Apa yang menjadi beban rasul-rasul? Kerajaan Israel, kerajaan dunia. Yesus sudah menderita sampai mati di kayu salib untuk menggenapkan tetelestai kerajaan Allah. Lalu setelah dia bangkit 40 hari dia ulang lagi untuk kerajaan Allah, the kingdom of God, the kingdom of God, atau the kingdom of heaven, kerajaan sorga. Dan itulah yang kita baca tadi di dalam Kisah Rasul pasal 28. Paulus dikatakan 2 tahun tanpa rintangan apa-apa dia memberitakan Injil kerajaan sorga, Basileia tu Theu atau Basileia tu Uranu, kerajaan surga atau kerajaan Allah. Dan sebelumnya, sebelum Roh Kudus turun di Kisah Rasul pasal 2, mereka bertanya bukan kerajaan surga, mereka bertanya kerajaan Israel, kerajaan dunia. Di sini saya lihat ada 2 spirit alumni, spirit untuk menggenapkan visi kerajaan surga, atau spirit semangat untuk berjuang kerajaan dunia. Itu yang saya buat nyanyi tadi. Berjuang dalam dunia, cari kesenangannya, tapi akhirnya mereka akan binasa. Saya senang kalau berbicara sama alumni. Dia bahas punya rumah lagi, punya ini, punya itu lagi, punya itu dan punya itu lagi. Langsung saya ingat teman saya yang satu. Dia punya rumah banyak, dia punya uang banyak, dia punya gaji banyak. Pas di akhir tahun main golf, sebelum lunch mati, mendadak tak ada satu pun di bawah. Waktu dia di kampung kandang rata dengan tanah, seperti saya mendengar satu suara. Itulah orang kaya itu, yang punya rumah megah di Cinere itu, yang dulu orang kaya di Singapura itu, tidak tahu berapa uangnya itu. Tetapi mulai hari ini, minggu demi minggu, perlahan-lahan dia akan dilupakan orang. Inilah kenyataan hidup. Visi hidup apa? Paulus punya itu, visi terhadap visi dari surga. Aku tidak pernah tidak tahu. Yang kedua, mungkin kalian punya visi tapi gagal juga. Karena apa? Kalian perlu yang kedua, komitmen, rela membayar harga. Saya melihat ada orang punya visi tapi tidak rela bayar harga. Saya tahu ini, tapi saya nggak siap miskin. Saya nggak siap hidup sederhana. Saya nggak siap dengan mobil seperti ini. Saya tidak siap ngontrak seperti ini. Tidak siap. Gagal. Tapi kalau kita lihat Rasul Paulus, dia punya komitmen yang luar biasa. Beberapa ayat, kita kembali ke Kisah Rasul. Coba kita lihat kembali Kisah 20, 21, 23. 20, 21, 23. Ini perpisahan yang tadi kita baca dengan penatua di Efesus. 20. Lihat di atasnya 17 itu penatua di Efesus. Saya membaca 21
kalian baca nanti ayatnya yang ke-24 ya, 21. Ini adalah sebagian dari sireng dia. Aku senantiasa bersaksi pada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Inilah yang dikatakan, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Semua luar biasa bukan? Komitmennya itu loh. Ini salah satu ayat hafalan kira-kira 10 tahun lalu diberikan kepada saya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Apa itu garis akhir? Menyelesaikan, telos. Kata ini yang dikatakan Yesus di kayu salib. Tetelestai, selesailah. Menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan Yesus kepada. Luar biasa. Inilah kerelaan membayar harga. Bukan cuma duit, bukan cuma capek. Jadi kita baca lapar, dahaga, kedinginan, tidak punya pakaian, dianiaya. Dia berkata, coba kita lihat pasal 21, ada nubuatan bagi dia. 21, waktu dia di Kaisarea, lalu anaknya Agabus memberikan nubuatan kepadanya. Ayat 10 sampai 13. Mari kita baca sama-sama. Satu, iya. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, berkata, demikianlah kau Roh Kudus. Bagilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang Yahudi Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Lihat 12. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi. Ini sudah dinubuatkan, kamu dianiaya, kamu ditangkap, jangan pergi. Tapi coba lihat, mari kita baca responnya. Satu ya. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Aku ini rela, bukan saja untuk diikat. Bagaimana kalian baca ayat ini? Itu yang saya katakan tadi. Tuhan, alumni yang dengar ini udah siap belum dengar ceramah ini? Tapi saya aminkan, Tuhan mempersiapkan khotbah, pasti Tuhan mempersiapkan hatinya. Aku ini rela bukan saja diikat, tapi untuk apa? Mati di Yerusalem. Bukan mati konyol. Perhatikan, for the sake of Jesus. Luar biasa. Visi jelas, bagus. Visi tidak jelas, terjadi aktivis, nggak tahu ngapain. Pokoknya kerjain aja, asal kaya, asal kerja, asal bersaing. Untuk apa? Kasihan. Tapi visi sudah jelas, bagus, disertai komitmen. Kalau tidak rela membayar harga, tidak sedikit orang. Pendeta dimulai bagus, seperti Galatia berkata, kau mulai dengan roh, kau akhiri dengan daging. Tolong doakan saya, terutama kalian yang sudah lama mengenal saya. Doakan supaya setia sampai akhir hidup saya. Setidaknya saya memohon, ada sekian orang di perkantas yang membuktikan panggilan itu sangat mulia dan rela dibayar seberapapun harganya. Dan salah satu daripadanya doa saya, menghapus segala. Doakan saya. Komitmen. Mungkin kalian berkata, saya suka komitmen, saya suka.
Tapi nggak bisa. Karena itu saya renungkan, apa yang membuat Paulus begitu dahsyat, di mana Markus nggak siap. Kalau lihat Kisah Rasul, Markus mundur, makanya pecah dengan tulangnya Barnabas. Ya, karena pernah bermasalah. Tentu tulang om membela ponakan, tapi tulangnya maklum. Lo jangan gitu, Paul. Terlalu berat itu masalah. Lu sih panggilan khusus kali kamu. Izinkan dia pulang, kangen dia sama inang tuanya. Boleh gitu. Makanya di akhir hidupnya, oke, benar juga lo. Paulus melihat urgensi pelayanan. Maju! Wah, itu dia, seringkali juga saya begitu. Demi pelayanan. Tapi kurang melihat sisi Barnabas. Lihat orangnya, lihat kemampuannya, lihat talentanya. Tidak semua orang sama seperti kamu. Banyak kita lihat visi, komitmen. Yang ketiga, penyerahan. Dia punya penyerahan yang menurut saya luar biasa besarnya. Karena dia punya penyerahan yang luar biasa besarnya, maka bisa hal itu terjadi. Coba kita lihat misalnya satu ayat, kembali ke Korintus. Kalau kita tanya, kok bisa lu mengerjakan semua itu, begitu banyak kesulitan, penderitaan, tetap bisa membayar harga? Dia jawab begini, 2 Korintus 3 ayat hafalan nih, 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Ya, kalau kita mission trip ke Samosir ini jadi hafalannya. Kalau tidak hafal, saya bilang nggak boleh ikut. Ya, 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3 ya. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Dia berkata, bukan aku, tetapi dia, roh itu. Dan karena itu kalau baca suratnya kepada Timotius, 2 Timotius 2, dia katakan apa? Timotius, karena itu engkau, hai Timotius, jadilah kamu terus menerus dikuatkan. Dalam bahasa asli itu pasif, ya, imperatif bersifat pasif. Dikuatkanlah kamu terus menerus, ditempel 2 kata, oleh kasih karunia dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus yang memberi rahmat, kamu bisa terus-menerus kuat. Atau Kolose 1, 28, 29 dia berkata, dialah kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami ajari, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dengan segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga, according to, berbanding lurus dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Waktu saya merenungkan itu, oh begitu ya, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Kolose 1, 28, 29. Artinya apa? Kalau saya tidak mengalami kuasanya, saya tidak mengalami firman-Nya, saya tidak mengalami api yang menyala-nyala, saya loyo, maka tampilannya semua loyo. Boleh WL, boleh singers, tapi loyo semua. Dan ini yang saya amati, maafkan, mudah-mudahan saya salah. Sekarang saya ke kampus Saanu, kok WL-nya loyo. Saya lihat sana loyo, semua loyo. Saya pikir Tuhan kirim api roh menyala-nyala. Saya tidak tahu mulainya dari mana. Tapi gerakan, aktivitas bisa terjadi. Gereja-gereja tradisional tiap minggu ada kegiatan, semua. Tapi kalau tidak ada api, itu seperti kita memompa sumur kosong. Pompa terus, kosong, hanya keluar angin, air tidak ada. Tak ada air hidup. Itu menyedihkan. Penyerahan. Yang keempat, saya lihat apa? Ini penting ini. Mengapa dia bisa bertahan dalam segala macam kesulitan yang kita sebut tadi? Dia memiliki kasih kepada Kristus. Ayat hafalan, masih ingat 2 Korintus 5:14? Karena kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus menguasai kami.
Dalam terjemahan bahasa Inggris, the love of Christ constrain us. Ada kasih Kristus dalam dirinya, atau kasihku kepada Kristus itu mempengaruhi saya maju lagi. Waktu saya mau ke Roma, waktu saya melewati Bahrain, saya melewati itu semua Asia Minor itu. Saya sengaja buka jendela, saya lihat ke bawah. Itu padang gurun tandus. Kalau kalian pernah dari Kairo ke Eilat, selatannya Israel, naik bus begitu biasanya, bukan? Kiri kanan itu kan padang gurun tandus. Kalaupun ada kayu-kayu itu seperti kayu kebakaran, gosong. Seperti itulah lokasi perjalanan yang kita lihat tadi, Iconium, Listra, Derbe, terus nyebrang ke sana. Waktu saya melihat Paulus melakukan pelayanan dulu, itu pakai apa ya? Jalan kaki. Ya dong, berkilo-kilometer, panas terik. Waktu kami menyeberang dari dataran Roma, Brindisi, ke dataran Yunani dengan kapal Helenis, kami berangkat jam 8 malam, baru tiba jam 11 siang. Dan itu dilakukan Paulus dulu pakai apa ya? Bukan Brindisi loh, bukan Helenis loh. Waktu itu belum ada kapal seperti itu. Kalau baca waktu dia naik banding kemudian kapalnya karam, mengerti? Kapal biasa kecil di samudra lepas bisa dipukul habis. Itulah Paulus. Tapi kasih kepada Kristus. Kadang-kadang kalau saya merasa kasih saya kepada Kristus mulai kecil, merosot, saya tiru nasihatnya Pak Ottawa. Temannya katanya pernah ditemukan di sauna pingsan. Akhirnya diangkat keluar. Staf Jepang. Ketika dia sadar, ditanya, apa yang kau lakukan? Dia berkata, api penginjilanku sudah hilang. Kasihku kepada Kristus makin merosot. Pada saat yang sama, kasihku kepada orang pun gak peduli lagi. Karena itu aku masuk ke sauna. Ku naikkan temperaturnya. Aku coba rasakan sambil berdoa, Tuhan, api neraka kan pasti lebih panas dari sini. Tapi saya mau rasakan sampai pingsan. Konyol juga sih ya. Saya pernah rasakan itu. Cuman belakangan ini karena saya darah tinggi nggak berani lagi saya. Kalau saya tiba-tiba mati gimana kan gitu kan. Jadi meminta kasih dari Tuhan. Saya paling nyanyi, kadang-kadang nyanyi lagu yang diajarin oleh dulu ada seorang staff dari Australia. Jesus, 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 never have I heard a name that thrills my soul like that. Jesus, 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 oh the wondrous grace that links that lovely name with mine. Itu Howard Basket waktu dia menyanyikan, Yesus, Yesus,
Yesus, tidak pernah aku dengar nama seindah namamu yang menggetarkan jiwaku. Saya nyanyi itu, saya mohon kembali Tuhan, api yang menyala, kasih itu. Kita saling mendoakan. Ini yang keempat. Mengapa dia bisa memiliki kasih sedalam itu? Yang kelima adalah karena pengenalannya kepada Tuhan. Pengenalan. Seorang pernah berkata, pengorbananmu kepada Tuhan tidak pernah melebihi kasihmu. Kasihmu kepada Tuhan tidak pernah melebihi pengenalanmu. Setuju nggak? Pengorbananmu, penyerahanmu, komitmenmu kepada Tuhan tidak pernah melampaui kasihmu. Dan kasihmu kepada Tuhan tidak pernah melampaui pengenalanmu. Kalau kita makin kenal, makin kenal, makin kenal. Kalau kita lihat Paulus, sudah 20 tahun dia melayani, dan karena itu dia masuk penjara. Dalam Filipi 3:10 dia menulis apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Luar biasa. Dan yang terakhir, mengapa dia bisa punya pengenalan sedalam itu, dan kasih sedalam itu, penyerahan sedahsyat itu, komitmen sedalam itu, dan visi setajam itu terus? Karena relasinya dengan Tuhan, persekutuannya dengan Tuhan. Persekutuan, fellowship. Ravi Zakaria pernah berkata, saya tidak menikmati satu saat yang paling indah dalam hidup di tempat manapun selain daripada di tempat fellowship with my God, my quiet time with Him.